Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen kami, yaitu Ibu Esi dan juga Ibu Risti yang memantau kami dalam video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penugasan jurnal 4, yaitu An Automatic Sorting System for Unweighted Eggs Using Deep Learning. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini dari kelompok 4 ada Desi Pasaribu, lalu ada Nabila Zendia Ulhak, dan juga Maulani Nur Habibah. Dan saya sendiri, Anissa Miranda, sebagai moderator. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa kami akan mempresentasikan jurnal 4 dengan bahasa Indonesianya itu sistem penyortiran otomatis untuk telur yang belum dicuci menggunakan pembelajaran mendalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas langsung saja tentang isi dari dalam jurnal tersebut. Di sini yang pertama kali akan kami bahas yaitu tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Maulani Nur Habibah. Kepada saudari Maulani, dipersilakan. Terima kasih teman saya Anissa Miranda. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal 4 ini yaitu memanfaatkan kemampuan model convolutional neural network atau dikenal dengan model CNN untuk membuat sistem pemisahan telur secara otomatis. Nah, selanjutnya ada material otomode yang akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Zendia Ulhak. Yang pertama, metodenya yaitu pemilihan sampel telur, di mana telur dikumpulkan dari peternak pengguna lokal. Telur yang dipilih yaitu telur yang belum dicuci dengan beragam ukuran dan berat, dan jenis telur merupakan telur putih. Sebagian dari sampel merupakan sampel yang utuh dan sebagian lagi memiliki kecacatan. Lalu keseluruhan sampel, baik yang utuh maupun yang cacat, dicatatkan ke dalam kategori telur kotor. Telur dengan kategori cacat memiliki bercak darah atau keretakan pada cangkang. Lalu yang kedua, metode persiapan mesin PC. Terdapat mesin dengan desain pengaturan akuisisi gambar. Di dalamnya ada kotak iluminasi, ada roller conveyor, ada kamera, dan komputer sebagai alat monitor. Kotak iluminasi kubik digunakan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk mendapatkan penerangan yang nantinya akan digunakan sebagai pengambilan gambar dari sampel. Penerangan yang digunakan untuk mendeteksi adanya keretakan, bercak darah, dan bintik pada sampel. Lalu roller conveyor dengan roller hitam digunakan untuk transportasi dan merotasi telur-telur tersebut. Transportasi di sini maksudnya mengantarkan telur-telur tersebut ke step selanjutnya. Lalu setiap rotasi 120 derajat, satu gambar akan diambil menggunakan kamera Samsung CGD dengan model SDN550 dengan resolusi 768x576, di mana kamera tersebut dipasang di atas roller conveyor dengan jarak 200 mm sebagai perangkat pengambilan gambar. Selanjutnya, metode ketiga, selanjutnya ada WinFast Frame Grabber yang mana digunakan untuk melekatkan kamera slide 3. Udah, Bill. Slide ketiga, model itu ya. WinFast Frame Grabber yang digunakan untuk melekatkan kamera pada PC. Pada ujung roll conveyor dipasang unit untuk menyortir dan mengelompokkan telur, yaitu PLC Control Unit.
seluruh step dari mulai pemindahan telur, proses dan akuisisi gambar, serta pengelompokan dan penyortiran dilakukan secara otomatis. Lalu setiap gambar dari telur tersebut diberi label berdasarkan kelayakan dan kecacatan sampel. Ada 3 klasifikasi sampel, yang mana yang pertama itu ada klasifikasi utuh, rusak yaitu sampel dengan keretakan, sampel rusak, dan sampel dengan lubang pada cangkang. Dan yang klasifikasi ketiga merupakan telur dengan bintik darah. Total sampel keseluruhannya yaitu 34 telur utuh, 33 rusak, dan 38 dengan bintik darah. Lalu gambar didemonstrasikan dari sampel untuk mendeteksi adanya bintik darah dan keretakan menggunakan alat handling, yaitu metode seleksi non-destruktif yang menggunakan penerapan cahaya terang untuk mendeteksi adanya kelainan. Lalu keretakan pada cangkang menunjukkan fitur seperti peti dan batas pada gambar yang menyebabkan perubahan nilai intensitas secara tiba-tiba. Kerusakan dan lubang pada cangkang tersebut menyebabkan lebih banyak cahaya melewati cangkang telur. Garam pada telur dapat mengubah warna bahan pada telur. Selanjutnya, metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Selanjutnya ada proses gambar dan augmentasi data. Saat CNN digunakan untuk pengidentifikasian dan pengklasifikasian, augmentasi data digunakan untuk menghasilkan data tambahan tanpa membebankan biaya tambahan. Jumlah parameter di CNN sangat tinggi. Input jaringan biasanya berupa gambar. Jadi CNN ini membutuhkan banyak gambar untuk mempelajari seluruh bobot dan parameter. Jika tidak, maka jaringan tidak akan terlatih atau menjadi otomatis. Pada beberapa proyek penelitian, penambahan jumlah instruksi gambar merupakan hal yang mustahil karena membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang sangat lama. Jadi, peneliti menciptakan beberapa gambar baru dengan label yang sama melalui metode pengolahan gambar yang berbeda dan menggunakan gambar yang sudah ada. Lalu untuk pengolahan gambar, untuk mengembangkan dataset latihan diterapkan rotasi, pergeseran tinggi dan lebar, zoom, horizontal flip, dan intensitas gambar. Selain itu, selama fase pelatihan, normalisasi gambar original menjadi 224 dikali 224 kali 3 secara otomatis dituliskan dengan kode-kode. Selanjutnya, metode selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Desi. Baiklah, saya akan menjelaskan metode selanjutnya, yaitu metode keempat. Nah, jadi di metode keempat ini merupakan model berbasis jaringan saraf konvolusional. Jadi di dalam CNN itu terdapat 3 lapisan utama. Yang pertama lapisan konvolusional, yang merupakan inti dari jaringan tersebut. Lapisan ini bertugas untuk mengekstraksi hierarkis dari fitur nonlinear dari suatu citra. Proses menggunakan operasi simetris 2 dimensi, ada gambar dengan inti filter, dan menerapkan fungsi transfer nonlinear. Kemudian lapisan yang kedua merupakan lapisan penyatuan atau penggabungan. Nah, di lapisan ini, lapisan lanjutan yang berfungsi sebagai dimensi peta fitur. Jadi, lapisan penyatuan ini menghasilkan peta fitur dari lapisan konvolusional yang sebelumnya. Lalu lapisan yang ketiga merupakan lapisan terhubung sepenuhnya atau sepenuhnya terhubung. Lapisan ini merupakan lapisan penghubung antara lapisan konvolusional dengan lapisan penyatuan. Nah, lapisan ini akan menghasilkan jaringan berupa vektor dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian proses menggunakan metode CNN ini dilakukan untuk memperbaharui set dari CNN tersebut. Jadi ketika model CNN itu sudah ada, dia akan menjadi penentu dari bobot yang akan digunakan dalam permodelan tersebut. Ada beberapa CNN yang telah digunakan dan sudah terlatih, itu memiliki pengklasifikasian 1000 gambar label
sehingga memiliki 1.000 kelas pemilihan. Nah, pemilihan tersebut menjadi kurang efektif dalam penetapan klasifikasi telur, karena gambar telur N yang sudah terlatih ini ada 1.000 kelas, dan ini tidak terlalu spesifik dengan banyaknya telur yang ada pada database penentuan yang akan dilakukan pada penelitian tersebut. Lanjut, Gila. Sehingga tadi kan dia kurang spesifik tuh, makanya di penelitian ini digunakan model CNN dengan mesin VGG16 yang merupakan CNN yang dipilih dalam jurnal karena kinerja yang baik. Pada pengklasifikasian menggunakan proses yang melibatkan 5 blok yang saling tersusun dalam memproses bentuk, warna, dan tekstur secara optimal. Nah, jadi dari 5 blok yang ada di VGG16 ini, itu 2 blok pertama merupakan 2 lapisan konvolusional atau lapisan yang pertama tadi. Kemudian di 3 blok selanjutnya itu memiliki 3 lapisan konvolusional. Nah, dari setiap lapisan-lapisan tersebut terdiri dari 3x3 kernel dengan ukuran 1 piksel gambar. Dan lapisan penyatuan atau lapisan keduanya itu dengan 2x2 kernel, sehingga menghasilkan kelipatan tiap blok itu berurutan. Jadi blok pertama itu 64, blok kedua itu 128, blok ketiga 256, dan blok keempat itu 512, sama dengan blok yang kelima yaitu 512. Dengan hal tersebut, maka hasil akhir lapisannya merupakan 4026 dikali 4026 dan 1000 channel atau saluran. Nah, dalam penelitian ini VGG16 dimodifikasi dengan menggantikan lapisan terakhir. Lapisan terakhir itu pada blok ke-5, blok pengklasifikasian, di mana berfungsi untuk menghitung nilai probabilitas dari 3 kelas telur yang disiapkan pada fase pelatihan dan penelitian tadi. Di mana fase kelas telurnya itu fase utuh, fase rusak, dan fase berdarah. Lanjut, Ulan. Nah, yang kelima itu ada metode pelatihan. Jadi setelah tadi dilakukan modifikasi terhadap blok terakhir, dilakukan pelatihan dari model CNN tersebut. Jadi ada 2 fase. Yang pertama fase pra-pelatihan dan penyempurnaan jaringan, di mana fase ini merupakan fase persiapan CNN dengan bobot yang telah dilatih sebelumnya, bukan bobot acak. Metode mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan kemampuan generasi bobot dalam penelitian berasal dari ImageNet dan menggunakan fitur pada dataset. Nah, fitur pada dataset ini pada fase metode pertama tadi tentang pemfotoan dan metode kedua. Lalu yang fase keduanya yaitu validasi silang scaffold dan evaluasi kerja. Dataset gambar dibagi secara acak menjadi 2 set pelatihan dan pengujian. Validasi silang dilakukan sebanyak 5 kali, digunakan untuk mengevaluasi model ketidakpastian dan kinerja dalam estimasi kelas. 4 dari 5 set sebagai data pelatihan dan 1 set tersisa sebagai set data validasi. Kemudian matriks kebingungan dihitung untuk menilai kinerja klasifikasi pada data uji. Nilai matriks ini mewakili kelas model yang sebenarnya dan diprediksi. Proses ini diulang sebanyak 5 kali saat set validasi berganti. Pada akhirnya, model berbasis VGG16 ini telah terlatih dengan pengumpulan data berisi gambar telur dengan parameter berupa akurasi, presisi, spesifitas, sensitivitas, dan area di bawah kurva. Jadi maksudnya ini adalah validasi silang scaffold dan evaluasi kerja ini dalam pengujian pelatihan si model CNN ini sebelum dilakukannya penelitian diuji terhadap keakurasian dari si model CNN ini. Nah, dalam model ini dilakukan sebanyak 5 kali pengujian di setiap validasi, kemudian set pelatihan dan pengujiannya. Lanjut, Ulan. Nah, hasil dan pembahasannya. Jadi dari beberapa metode yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Nabila dan saya, kita bisa lihat di tabel kedua yang merupakan hasil dari uji pelatihan dari metode kelima. Nah, di sini
terdapat 5 kali pengulangan, yaitu pada voltnya. Kemudian training merupakan metode pelatihannya, kemudian metode validasi, dan kemudian metode pengujian atau tesnya. Di sini bisa dilihat bahwa tingkat akurasi dan tingkat kehilangan atau kerugiannya pada pelatihan itu pada training di 0,9733, kemudian di tingkat validasinya itu akurasinya 0,98, dan di tingkat pengujian akurasinya itu di 0,9484. Jadi berdasarkan tabel tersebut, datasetnya ini menunjukkan hasil akurasi yang cukup tinggi gitu, dan tingkat kerugiannya itu terletak pada pelatihan yaitu 0,0862, pada tingkat validasi kerugiannya itu ada 0,0760, kemudian pada tingkat tesnya itu pada 0,1081. Oke, lanjut. Bulan. Nah, jadi dari tingkat akurasi yang dari tabel pertama, kita ketahui di sini merupakan hasil dari klasifikasi akurasinya. Nah, kurva akurasi dan kerugian atau kehilangan atau loss pada pelatihan dan dataset validasi dari kelipatan dari 5 kelipatan memberikan efisiensi terbaik dalam proses pelatihan. Bisa kita lihat pada kurva akurasi dan kerugian atau kehilangan bahwa kurva tersebut menjadi netral atau hampir sejajar itu pada setelah epoch ke-40. Kesenjangan antara akurasi dan validasi kurva kerugian dan kurva kerugian menjadi stabil dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam nilai akurasi dan kerugian. Jadi dia tidak terlalu jauh terhadap kesenjangannya. Lanjut. Bulan. Nah, ini merupakan gambar dari metode yang keempat yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Nah, ini merupakan hasil dari lapisan konvolusionalnya tadi. Nah, ini ada di kotak A, B, dan C, di mana pada lapisan blok pertama itu ada 64, kemudian semakin bertahap. Jadi bisa kita lihat bahwa jumlah kotak atau jumlah susunan dari sampelnya itu yang di mesinnya itu semakin banyak gitu, di setiap lapisan dia semakin padat gitu. Jadi bisa kita lihat yang di bawahnya itu, nah ketika sampel melalui cahaya gitu kan di gambar 6, maka sampelnya itu akan melalui CNN model diproses, kemudian membentuk proses seperti gambar kecil-kecil yang begitu banyak ini. Nah, nanti dari hasil ini akan dihasilkan hasil gambar untuk menentukan proses selanjutnya gitu. Lanjut. Ulan. Nah, jadi ini merupakan hasil dari mesin tadi gitu. Jadi ketika gambar-gambar yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam mesin, kemudian mesin tersebut akan memproses gambar-gambar tersebut melalui 5 blok lapisan tadi, menyusunnya, kemudian membentuk dan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi di gambar 7 atau di sebelah kiri, itu merupakan gambar kelas berdarah, di mana yang kolom pertama merupakan gambar asli yang melalui cahaya, kemudian di gambar kedua merupakan peta panas atau berdasarkan suhu, kemudian yang C itu merupakan visualisasi dari GradCam-nya. Yang gambar ke-8 juga sama seperti itu. Di kolom pertama merupakan kelas rusak pada gambar aslinya, di mana di situ terdapat retak, bolong, kemudian di kolom kedua merupakan peta panas, dan yang ke kolom ketiga merupakan visualisasi dari GradCam-nya sendiri. Lanjut, Ulan. Video ini akan kita tonton dan saya serahkan di pertama oleh Bila.
Dari Bila akan menjelaskan di awal dari video ini. Nah, jadi video ini tuh contohnya itu pada buah-buahan gitu. Kita akan melihat prinsipnya. Yang pertama ada fase pengkoleksian data. Di sini pengkoleksian data menggunakan kamera khusus ya, yang nantinya akan langsung ditampilkan ke PC untuk memonitor. Jadi cara pengambilan gambarnya itu dengan meletakkan sampel di depan, lalu menata pencahayaan, lalu setelah itu sampel akan diputar sebanyak 120 derajat putaran rotasi, untuk kemudian setiap 120 derajat rotasi itu akan difoto. Jadi satu sampel bisa menghasilkan banyak foto karena setiap 120 rotasi foto tersebut akan diambil. Setelah foto-foto itu diambil, kemudian data dikumpulkan dan langsung dilampirkan ke PC. Selanjutnya ada fase 2 yang akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat kembali bahwa tadi ada 5 blok gitu. Jadi kita lihat dari pelapisan-pelapisan blok ini ada 2 lapis, ada lapisan konvolusional. Lapisan-lapisan konvolusional ini terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan-lapisan inilah yang akan memproses gitu dari si foto-foto yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian ke fase model training atau pelatihan tadi. Nah, jadi dari fase pelatihan ini semua datanya itu diinput, dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian nah, bisa kita lihat dari grafik epoch-nya ini. Seperti pada penelitian jurnal yang kami bahas, epoch-nya itu sampai di 40, 50, 60 gitu. Tapi ini kan karena sampelnya banyak gitu kan, dari buah-buahan ada 10 buah-buahan, sementara kita itu ada di 3 telur gitu. Nah, kemudian fase visualisasi. Nah, di sini baru kita lihat ketika sampel itu dimasukkan ke dalam mesinnya itu, mesinnya akan memproses gambar-gambar sesuai dengan database yang dia miliki gitu, berdasarkan kecocokan. Nah, jadi ini adalah fase-fase tersebut di mana setiap gambar ini memiliki pixelnya masing-masing, kernelnya masing-masing gitu. Pada konvolusional kernelnya itu di 3x3, dan pada fase dan lapisan selanjutnya itu di 2x2 kernel. Jadi di setiap lapisan blok itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Ini polling layer gitu. Jadi itu layer pertama, layer kedua, ada banyak sekali pemetaan-pemetaan di sini. Nah, bisa kita lihat cepat aja ulang kalau enggak. Nah, dia semakin kecil itu di blok selanjutnya gitu. Jadi dari modifikasi tadi itu yang dimodifikasi itu di blok terakhir untuk penentuan kelasnya. Nah, jadi prosesnya seperti ini gitu. Ada banyak sekali gambar-gambar kecil yang disusun sehingga menghasilkan hasil gambar yang terakhir gitu, peta pemetaan dari gambar panas dan visualisasi GradCam-nya. Nah, jadi video ini tuh contohnya itu untuk pada pengklasifikasian buah. Lanjut ulang, dipercepat aja. Nah, seperti itu. Seperti itulah contoh dari penjelasan bagaimana fase dari
mesin ini digunakan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Anissa Miranda. Saya serahkan kepada Anissa Miranda. Maaf, belum di-mute. Nah, di sini saya akan membahas kembali hasil dan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan saudari Mbak Desi. Di sini saya akan melanjutkannya. Nah, di sini kita dapat melihat ada tabel 3, yaitu dengan parameter statistik rata-rata model CNN ini tadi. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya pada teman-teman saya, terdapat 3 kelas dalam penelitian ini, yaitu ada kelas untuk telur utuh, telur rusak, dan juga telur berdarah. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa klasifikasi seperti ketepatannya, presisinya, kepekaan, kehususan, dan juga AUC-nya. Nah, menurut angka-angka yang terdapat pada tabel di atas, ciri-ciri itu diekstraksi dengan benar, mulai dari bercak darah dan bagian yang rusak. Bahkan ketika cacat telur kecil seperti baris ketiga pada gambar 8 yang telah dijelaskan oleh Mbak Desi tadi, itu aja terlihat jelas gitu dengan metode CNN ini. Jadi dia benar-benar mengklasifikasikan gambar-gambarnya itu sesuai dengan si metodenya tadi gitu. Nah, selanjutnya Lan. Nah, gambar ini yang tadi saya maksud pada gambar 8, bahwa telur ini, bahwa metode ini dapat menampakkan dengan jelas jenis-jenis telur yang ingin dicari klasifikasinya. Maaf, sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, Amir. Nah, hasil ini membuktikan kapabilitas model berbasis CNN. Nah, akibatnya model CNN ini diusulkan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan telur berdasarkan sampel utuh, berdarah, dan juga pecah. Selanjutnya, nah, hasil klasifikasi kuantitatif. Berdasarkan hasil metode validasi silang 5 kali lipat, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Desi, bahwa dalam penelitian ini ada dia 5 blok. Nah, itulah maksudnya 5 kali lipat. Ada terdapat pada kelas rusak, berdarah, pada kelas rusak dan berdarah, itu tergolong sempurna dengan akurasi 100%. Seperti yang tabel 3 tadi, bisa kita lihat, boleh balik Lan ke tabel 3 atas tadi. So. Sebelumnya Lan. Nah, itu tadi ada dia 100% pada presisi dan juga kehususan. Itu maksud dari kalimat yang tadi saya bilang. Nah, kemudian, dan kelas utuh memiliki 3 citra salah klasifikasi, yaitu tertukar dengan telur pada kelas berdarah. Klasifikasi yang salah ini diperkirakan terjadi karena terdapatnya kotoran pada cangkang telur. Metode CNN ini juga telah digunakan oleh peneliti-peneliti lain. Jadi tapi pada peneliti lain itu dia menggunakan computer vision. Next Lan. Nah, pada tabel 4 ini adalah perbandingan akurasi klasifikasi berbagai penelitian dan studi terkini. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Pada penelitian ini, klasifikasi yang diteliti tidak hanya telur utuh dan telur rusak saja.
tetapi juga mengidentifikasi telur berdarah. Maka, model berbasis CNN yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan langkah ekstraksi fitur, seleksi, dan klasifikasi, serta menghilangkan kebutuhan akan segmentasi objek dari latar belakang. Sehingga model CNN yang diusulkan menggambarkan lebih sedikit komplikasi dan kekerasan yang akan dilakukan serta akurasi yang baik. Nah, untuk kesimpulannya, akan saya kembalikan kepada Wulan untuk menjelaskan. Kepada Saudari Wulan, dipersilakan. Untuk kesimpulannya yaitu terdapat sistem berbasis visi mesin yang digunakan untuk menyortir telur ini membutuhkan beberapa langkah terpisah seperti menghapus latar belakang, fitur manual ekstraksi, dan menerapkan teknik pengklasifikasian. Model CNN ini menggunakan arsitektur hierarkis dapat secara otomatis mengekstrak fitur dan melakukan tugas klasifikasi tanpa penghapusan latar belakang. Selanjutnya yaitu CNN yang diusulkan dibangun dari struktur VGG16 untuk menghasilkan gambar telur yang tidak dicuci berdasarkan 3 kelas, tadi yaitu utuh, berdarah, dan pecah. Arsitektur VGG16 ini telah dimodifikasi oleh lapisan penyatuan rata-rata global, lapisan padat, lapisan normalisasi, dan lapisan terputus. Selanjutnya ada nilai akurasi, presisi, sensitivitas, lalu spesifitas, dan AUC, klasifikasi CNN. Dalam penelitian itu terdapat sebanyak untuk nilai akurasi sebesar 96,55, untuk presisi sebesar 95,59, untuk sensitivitas terdapat 94,92, untuk spesifisitas terdapat 97,39, dan yang terakhir untuk AUC klasifikasi terdapat 96,16%. Model CNN di sini diusulkan untuk menunjukkan akurasi efisiensi untuk pemisahan telur dan berfungsi secara efisien. Kesimpulannya yaitu model CNN dapat dimanfaatkan di beberapa industri pangan modern untuk mengidentifikasi cacat dan mengklasifikasikan telur. Sekian. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kepada Ibu dosen, kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahpahaman kami dalam menjelaskan mengenai penelitian ini.